kubahmu kok terlalu indah sekali. Mungkin kubah ini kalau di sekitar sini lain daripada yang lain. Masa hujan dan angin itu rasanya masih anteng ini gitu suaranya seperti itu pas waktu ada angin seperti puting beliung itu tapi alhamdulillah kokoh dan tegak dengan kubahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Kurniawan dari PT Anugerah Kubah Indonesia. Saat ini berada di Masjid Al-Qobul, Desa Muning Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Ya, saat ini sedang berada dengan Bapak-bapak DKM Masjid Al-Qobul. Mungkin bapak-bapak bisa diperkenalkan masing-masing namanya sinten nggih. Iya. Nggih. Saya nama Gambari juga lingkungan Muneng Sidomulyo Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Niki sebagai nganu niki. Sebagai panitia pembangunan Masjid Al-Qobul. Monggo Bapak jenengan namine? Kula nami kula Pak Mahsun nggih. Nggih Muneng RT 4 RW 2 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Nuwun sewu, kula teng mriki dituwake ingkang sebagai dados imam. Masya Allah, nggih. Nggih, kados ngeten iki piyen cilik ning mriki. Nggih, Bapak. Nama saya Muhdaroji. Di sini alamatnya sama di Muneng Sidomulyo, RT 4 RW 2. Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Saya di sini sebagai Ketua Takmir Masjid Al-Qobul. Alhamdulillah, sampai sekarang ini masih dalam berusaha menjadi Ketua Takmir Masjid Al-Qobul ini. Sejak tahun 2007 ini. Sejak tahun 2007 sampai sekarang. Masya Allah. Nah, kula dados imam niku sejak berdiri yang lama sampai sekarang, mungkin sejak tahun 86 sampai sekarang. Iya, mudah-mudahan sehat-sehat terus Pak. Alhamdulillah. Bapak mungkin bisa diceritakan waktu dulu pembangunan masjidnya ini seperti apa? Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Masjid Al-Qobul dari awal utama itu panitia rewo-rewo memang, rewo-rewo. Panitia jumputan itu ada orang 7 seperti ini dan Pak Nur juga. Asal mula berkumpul untuk mengatakan seperti itu, harinya itu hari malam Rabu. Tapi saat itu terus punya gagasan hari Sabtunya langsung dimulai. Untuk saat itu tanggalnya berapa? 8 ya? Tanggal 8 bulan Desember tahun 2018. Untuk waktu itu langsung dikerjakan. Makanya sini bertekad untuk beribadah atau bismillah. Dengan bismillah untuk saat itu perjalanan bisa langsung sampai saat-saat kemarin itu bulan Juli sudah naik ke atas sampai tanggal berapa ya Mas, untuk akhir kubah itu tanggal berapa ya kira-kira? Itu sekitar 2 tahun sampai 2 tahun itu sudah selesai semuanya sampai kubah dan sebagainya. Kubah memang dari PT Kubah Anugerah
Indonesia. Kubah Indonesia. Ya, seperti itu. Saya yang menerima di sini, maka saya agak tahu karena yang pesan ya ada, tapi saya cuma untuk menerima semuanya. Saya berterima kasih atas kubah Anugerah Kubah Indonesia. Kubah Indonesia. Kubah Indonesia. Berterima kasih untuk mengirim ke sini sampai selesai. Ini sampai saat ini pun tidak ada kendala apapun. Juga ini sudah dikatakan kepada orang yang lain, maka kubahmu kok terlalu indah sekali. Maka dari itu saya dari panitia Masjid Al-Qabul mengucapkan terima kasih kepada PT Anugerah Kubah Indonesia. Untuk saat itu perjalanan sampai saat ini sudah sempurna, biarpun masih ada kekurangan kurang yang namanya cincin kubah dan sebagainya itu untuk berjalan selanjutnya. Untuk selanjutnya monggo. Ada tambahan dari Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi menambahkan wabarakatuh. sedikit, mungkin kubah ini kalau di sekitar sini lain daripada yang lain. Karena apa? Waktu itu Pak Panitia Pak Nur Asrofi nak nggone kono-kono kuwi kubah model ngene macam-macam model ngene. Ning ki tak gawe sing ijo putih. Artinya apa? Artinya yang hijau itu menandakan sejuk, putih itu yang menandakan hati yang bersih. Dengan secara itu membangun masjid ini tidak meminta kepada warga, Mas. Itu artinya seperti itu. Jadi pada waktu itu dimulai tanggal 8 Desember tahun 2018 itu Pak Panitia tanya sama saya, "Mbah, golek ke dino sing apik." Setu songo paing songo dia jumlah 18 itu yang namanya orang Jawa itu tidak, walaupun kita orang Islam tapi tidak bisa meninggalkan Jawanya. Jawa dengan Islam harus bersatu. Jadi kalau menurut Jawanya itu di gono-gono ini gono paling gede, gono engko gonto mesti ono. Dan ngajeng pas waktu malam satu paing saya disuruh Pak Nur itu untuk isunya itu untuk peletakan batu pertama langsung terus dikerjakan. Saya itu disuruh malam sentuk untuk apa cara gambarnya itu melai selama tekan esok, Mas. Seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang ternyata pokoknya mengkum kebaik digawe ijo karo putih. Nek ndelok liyane kabeh ora ana sing model ngene dhewe. Iya, bener. Tambahan, monggo. Ya memang kubah ini memang lain dari yang lain. Saya tuh ke sana kemari ke Nyat Nyono itu melihat kubah ini sangat indah, kelihatan sekali. Sampai orang sana tanya, "Lo kubah di Masjid Qabul itu bagus sekali dari mana itu?" Itu dari PT Kubah Anugerah Kubah Indonesia. Nah itu harganya berapa? Itu saya kurang tahu. Itu panitia yang tahu. Nah, nanti mungkin tentang berapanya silahkan tanya ke panitia. Saya begitu. Memang kubah ini dilihat dari kota Ungaran di atas sana itu sangat kelihatan sekali. Apalagi malam kita tembak dengan lampu sorot yang besar yang 1000 watt itu sangat kelihatan dari jauh sana. Alhamdulillah ini masjid kita ini yang dulunya seperti itu sekarang sudah seperti ini, sangat indah sekali. Nah inilah Allah memberikan kita ini serba indah. Nah inilah kuasa Allah atas pembangunan ini, karena semula itu kita itu tidak hanya punya uang 175 juta, kok bisa menyelesaikan miliaran. Inilah kehendak Allah begitu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Nah inilah dari tekad panitia, dan alhamdulillah itu saat pembangunan berjalan itu panitia itu seolah-olah tidak begitu
rekoso. Ternyata barang-barang itu material itu datang sendiri, datang dengan sendiri, ada pasir, ada semen, ada datang dengan sendirinya. Nah, inilah kebetulan juga kubah yang mendapatkan ini kok yo tepat sekali menunjukkan PT ini. Itulah kehebatan ketua panitia namanya Pak Anur Asrofi ini dalam memilih kubah ini sungguh sangat tidak keliru, tepat sekali. Ini monggo tambahin lagi. Dan juga gini Mas, apa namanya, panitianya itu kalau nggak salah bukannya 7 tapi 6. Ini ketua pelaksana yang namanya Pak Hirna itu logistiknya, saya doanya, Pak Anu sebagai ketuanya, Pak Rohani sebagai bendaharanya. Oh, oke. Di antara orang 6 itu semua dengan ikhlas dan jujur semua. Alhamdulillah. Jujur semua. Bahkan sampai sekarang Mas, itu saya masih mempunyai apa namanya dibebani dari jamaah masih membawa uang 1.000 sampai 10.000 itu masih sampai sekarang untuk kekurangannya ini juga masih berjalan. Misalkan satu panitia itu tidak ada yang jujur, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Itu kehebatannya apa namanya panitia tadi. Iya. mungkin sementara itu Mas. Iya. Dulu waktu pemesanan kubah ini dengan Pak Sinten? Pak Nur Asrofi. Pak Nur, Pak Nur Asrofi. Ketuanya. Karena dia itu memang apa ya segala lahir batinnya pengalaman semua. Lahirnya juga batinnya juga kemampuannya dicerahkan. Bisa diceritakan dulu waktu pemesanan kubah seperti apa Pak? Wah, itu sebelum apa namanya, sebelum memasang kubahnya kita selamatan dulu Mas. Oh iya. Setelah selamatan kita adani, dan saya ajak semua yang jamaah sini juga sama yang petugas pasang kubah untuk bermujahadah sesemak mungkin, pokoknya hanya sedikit, pokoknya kita harus bermujahadah seperti itu. Alhamdulillah ya diberikan kemudahan kelancaran, alhamdulillah. Tentang pemesanan kubah ini, beliau Pak Nur Asrofi ini ya survei ke sana kemari, ini dari mana, di mana. Nah, terus ketemu pada PT Anugerah Kubah Indonesia itu juga melihat YouTube. Yaitu indah sekali. Terus Pak Nur ke sana, akhirnya ya ketemulah PT Anugerah Kubah Indonesia itu. Nah, untuk kronologi untuk pesan kubah saat itu sudah ketemu di dalam ini YouTube. Ternyata Pak Nur itu sampai ke sana malam mencari alamatnya dan alamatnya. Itu jam 2 malam. Pak Nur Asrofi itu mencari tempatnya itu sama malam, sama istrinya berada itu ke sana. Terus paginya ketemu sama bosnya langsung. Ternyata ya sudah pembicaraan langsung. Memang Pak Nur itu serba canggih berbicara, serba canggih berpikir untuk pokoknya saya mintanya seperti ini, saya punya DP ini, teknologinya segala sesuatu kubah ini Mas. Pak Nur itu sudah bersusah payah. Bersusah payah bener kali. Ketua panitianya. Iya. Sampai saya itu menangis. Ya. Memang betul Pak. Saat itu dia itu sudah DP 70 juta. Sampai saat itu kena corona, ada penyusutan pekerjaan, ternyata dia tidak bisa membayar. Waktu itu jam 5 sore bar asar ini sama Pak Ketua Takmir, saya berkata begini, Pak Nur, saya
tak ngomong saya ikhlaskan yang ngomongnya. Untuk saat itu masih memang keadaan waktu pandemi pekerjaannya Pak Nur memang dikurangi. Untuk saat itu saya mengatakan bahwa nanti malam berkumpul masyarakat Kubah. Masjid ini sudah jadi tapi belum sempurna, belum ada kubahnya. Seperti itu saya ngomong sama Takmirnya. Langkahnya seperti apa Pak Jam? Sudahlah, saya nanti berpikir langsung sertifikat ke digedek saja. Saya ngomong gitu, saya siap. Karena memang saya bagaimana caranya harus akhirnya malam Jumat itu berkumpul di atas itu ternyata ada solusi. Saya mengatakan kepada panitia, sudahlah sertifikat saya masukkan saja untuk membayar kubah biar cepat jadilah. Saya ngomong gitu, tapi ternyata sudah setuju juga. Saya mengatakan ini tiga hari sudah keluar uangnya. Saya Pak langsung ke PRI saya mengatakan gitu, kronologi ini berkesan sekali. Untuk saat itu pada waktu itu sudah disetujui, tapi ternyata Allah mengendaki jam 10 siang itu Pak Takmirnya itu sudah ngebel saya, Pak Jam sertifikatnya enggak jadi digadekan, ini ada yang minjami uang dari Masjid Istiqomah, seperti itu. Inilah dari Allah itu menghendaki seperti itu, jalan keluarnya dan sampai terjadinya. Nah, untuk itu sampai saat ini alhamdulillah ini sebagai pemegang uangnya juga itu alhamdulillah paringannya besar lunas. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten ya Allah, mugi-mugi sedaya panjenengan iku panjenengan sedaya niki kagem napa nggih kagem ingat-ingat dening Allah sedaya niku kersane Allah ngoten. Yes, Allah itu menghendaki yang lain bahwa kita sudah merencanakan tapi Allah menghendaki yang lain seperti itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang berjalan terus Mas. Alhamdulillah. Ya itu dikatakan namanya dilihat kan sudah sempurna mau diserahkan kepada takmir, orang tak serahke, orang ojo diserahke sampai sekarang belum serah terima itu belum bisa dilaksanakan karena belum istilahnya belum sempurna betul. Tadi yang kami katakan masih ada pemasangan cincin kubah itu dan yang lain-lain termasuk mimbarnya juga belum ada, dan nantinya di atas itu lantai 2 juga akan dipasang seperti ini lawangnya, pintunya seperti itu. Ukiran ya. Kalau dulu proses pemasangan kubahnya seperti apa Pak? Lancarkah atau ada kendala atau apa gitu? Alhamdulillah waktu itu pemasangan kubah memang datangnya itu hari Rabu, hari Sabtu datangnya. Seharinya itu memang hari Senin itu sudah dipasang, tapi ternyata karena masih ada kendala di Papua atau apa itu, maka menyelesaikan di sana, terus akhirnya di sini dipasang di Rabunya, hari Rabu. Jadi ciri khasnya sini nganu Mas, mulainya Sabtu Pahing maupun memasang atau seperti masang kubah juga ketepatan pas Sabtu Pahing juga. Pokoknya hari Sabtu Pahing sampai hari Sabtu Pahing itu selamatan. Orang juga masih selamatan. Tapi kenyataan memang diberi keselamatan. Iya. Walaupun masa pandemi seperti itu, Mas. Enggak, jamaah sini enggak berani di masjid, bahkan ini takmirnya enggak berani kita masjid. Tapi saya tetap menggembar-gembarkan sama jamaah, jangan tinggalkan masjidnya. Jamaah terus gitu. Ini malah enggak pernah nanti masjid, malahan Pak takmirnya yang wakilnya ini. Itu kenyataan pada waktu pandemi itu. Padahal ini pas gencar-gencarnya masih dibangun. Iya. Gitu. Waktu pembangunan waktu itu ya. Tapi alhamdulillah ya semuanya lancar, lancar. Tidak ada kendala apa-apa. Dari awal
itu merangkai sampai apapun memang Lancar itu. lancar. Alhamdulillah. Kalau dari segi warna mungkin apa sekarang awetnya warnanya cerahnya itu gimana Pak? Masih bertahan bagus. Masih bertahan, ya. Masih bertahan bagus. Alhamdulillah. Masih bertahan bagus. Ya dari luar sana jauh sana itu masih Kan ini kan bercahaya. sudah Karena 1 memang tahun ditembak ya. Ya sudah 2 tahunan ya. 2 tahun loh. Iya, makanya 2 tahun. Tapi kelihatannya apalagi saya tadi di sana kan ngomong kalau malam itu keindahannya luar biasa. Yang yang paling jelas itu dari temannya Pak Jamlan di sana itu kalau malam itu. Insyaallah. Ya, ingat Nyonojal dari atas Gunung Muara itu kelihatan. Ini kan agak Karena kecil. lampunya kan ini besar ini. Iya. Lampu stadion. Tapi kalau bisa dibuat ini. sejak mulai pertama sampai sekarang bahkan saya itu tidak tidur di rumah, tapi saya tidur terus di masjid. Ini saya tempatkan bahkan Mas, kalau masa hujan dan angin itu rasanya Masih anteng ini. gitu suaranya seperti itu. Pas waktu ada angin seperti puting beliung itu, Iya. tapi alhamdulillah kokoh dan tegak dengan tidak kubahnya ini. Itu. Penilaian Pak, penilaian untuk kubah dari proses dulu pemesanan, pengiriman, pemasangan itu nilainya berapa? Nah, ya Kalau nilai saya mengatakan mau 10 itu enggak mungkin. Kalau segala sesuatu pasti ada kendala. Bisa saja 8. Oh, 8. Kalau saya mengatakan 10 itu pasti kan enggak mungkin. Iya. Itu pasti manusia tidak logika kalau saya mengatakan 10 itu tidak. Iya. Itu saya mengatakan 8 kan sudah jadi. 8 itu 80 Mas. 80, alhamdulillah. Sama ya. Mungkin untuk penutupan kita butuh masukan dan saran dari bapak-bapak untuk perkembangan kami selanjutnya nanti seperti apa, monggo. Untuk pemesan kubah ya mohon kalau bisa yuk sambil beramal, nanti harganya lebih dimurahkan lagi, kualitasnya dinaikkan, mungkin gitu. Nah ini mestinya begitu loh. Ya, untuk sarannya. Kemudian nanti walaupun katakanlah untungnya sedikit tapi berkah. Terus berlanjut terus, sampai akhir, pokoknya teruslah karena ini kubah ini ya suatu bisa dikatakan untuk dakwah sebagai syiar Islam. Nah inilah yang penting itu. Tapi semuanya gini ya Mas, awalnya baik, juga sampai sekarang juga baik. Termasuk masjid ini mempunyai filosof M7, monggo mlebet masjid muneng mangke mukti mulya. Monggo diulang Pak, lebih keras mungkin M7-nya. M7-nya monggo mlebet masjid muneng mangke mukti mulya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya berkah Mas. Amin. Mungkin dari PT Anugerah Kubah Indonesia juga diberikan keberkahan. Amin. Dan sampai sekarang bisa menjalur atau mengalir di Masjid Al-Qabul ini dia juga bagi berkah. Amin. Itu saya kira gitu Mas. Alhamdulillah. Ya, itu dari bincang-bincang saya dengan para panitia DKM Masjid Al-Qabul. Mudah-mudahan nanti bisa menjadikan manfaat untuk kita semua Pak J. Amin. Saya akhiri, ada kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.